Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengar akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang agak panjang tadi yang mengisahkan tentang kesaksian Yesus. Yang menjadi saksi, memberi kesaksian itu memang tidak gampang. Apalagi kita bersaksi di depan orang yang tidak percaya. Maka dalam kesaksian, dalam situasi seperti ini, kita seorang saksi itu ditolak, tidak dihargai, tidak didengarkan, dan itu hal yang biasa. Yesus sudah mengalami lebih dulu. Karena itu dalam hidup kalau kita juga ditolak, tidak dihargai, ya itulah risiko kita menjadi murid Yesus. Ya, jangan kita mengharapkan apapun yang baik yang kita lakukan, kita katakan itu akan diapresiasi. Kadang tidak. Semakin kita berbuat baik malah orang semakin membenci. Itulah yang dialami Yesus. Tapi hari ini kita dikuatkan oleh Nabi Yesaya dan Yesus sendiri. Tadi dalam bacaan pertama Yesaya mengatakan dalam situasi apapun Allah mengatakan aku tidak pernah melupakan engkau. Inilah cinta Allah yang luar biasa, yang abadi, yang kekal. Dalam keterpurukan apapun Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Selalu mendampingi kita, memberi kekuatan kepada kita. Dan inilah yang juga yang dialami oleh Yesus. Di dalam pewartaan dia selalu bersandar pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapanya. Karena itu tadi dalam Injil dikatakan dia melakukan apa yang dilakukan Bapa. Yang dikehendaki oleh Bapa itulah yang dilakukan. Maka Yesus mengajak kita supaya memiliki kekuatan cinta Allah. Cinta Allah itu lebar, panjang, dalam, yang memberi kekuatan yang luar biasa, abadi. Ya, kalau kita memiliki cinta seperti ini, dalam situasi penolakan apapun, kita akan tetap bersaksi seperti Yesus. Maka pada sisa masa puasa, kita berjuang untuk memiliki hal yang sama dalam hidup. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun perjuangan kita menjadi lebih baik, kadang gagal, tapi Tuhan memberi kita kekuatan supaya menjadi anak yang baik seperti Tuhan sendiri.